Marsha kan? Betul, Ya. Ibu. Oke. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Marsha karena sudah mau datang kembali ke ruangan ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi konseling menggunakan art terapi. Nah, di sini apakah Marsha pernah mengikuti konseling dengan art terapi? Tidak pernah, Ibu. Nah, kalau untuk art terapi itu sendiri, Marsha tahu nggak seperti apa? Tidak tahu, tapi yang saya tahu itu cuma art itu artinya menggambar atau sebagainya. Oke, nah itu yang dibilang oleh Marsha. Nah, jadi di sini kalau art itu adalah menggambar, itu adalah inti benang merah dari art terapi tersebut. Tapi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu art terapi. Nah, jadi art terapi adalah proses bantuan menggunakan kegiatan seni, baik itu menggambar, melukis dan hal-hal lain yang digunakan untuk klien itu atau Marsha dapat mengungkapkan bagaimana pikiran, perasaan atau pengalaman yang selama ini terpendam dalam diri Marsha, yang pengalaman atau perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, dengan art terapi ini nanti Marsha bisa meluapkan apa saja yang terpendam dalam diri Marsha melalui beberapa teknik nanti dalam menggambar tersebut, seperti itu. Oke, apa Marsha paham? Paham, Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah Marsha bersedia untuk mengikuti art terapi ini dengan saya? Bersedia, Bu. Oke, jadi, karena Marsha sudah bersedia dan Marsha sudah paham apa itu art terapi, di sini kita akan melakukan art terapi dan Ibu memiliki beberapa bahan-bahan untuk yang bisa digunakan untuk terapi, seperti ada crayon, terus ada cat glitter. Nah, nanti di sini juga ada namanya domino kehidupan, terus ada lot tree, dan ini dia ada itu free painting. Nah, free painting ini nanti Marsha bebas untuk melukis apa saja gitu. Oke. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang domino kehidupan ini. Nah, domino kehidupan ini sebisa itu kayak jika saya misalnya Ibu contohkan ya. Nah, jika saya menangis, maka mungkin saya akan pergi ke pantai dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal negatif ini lama-kelamaan dia akan menjadi hal positif di ujungnya nanti gitu. Apakah Marsha paham? Paham. Oke. Ini untuk domino kehidupan. Nah, kalau untuk block tree ini, di sini kan ada banyak sekali ya. Ada orang-orangan dengan berbagai macam ekspresi, betul? Nah, nanti Marsha bebas mewarnai yang mana saja, yang menurut Marsha itu sesuai dengan yang Marsha alami saat ini gitu. Misalnya pas Marsha lagi sedih atau marah, Marsha mewarnai ini gitu. Jadi Marsha bebas menggunakan warna apa aja yang ada di dalam crayon ini gitu. Oke? Mungkin untuk pertama, untuk memulainya kita mulai dengan block tree dulu. Oke, boleh Marsha digunakan catnya ini? Oke. Ini satu keluarga, Bu. Boleh. Ini mungkin dia itu sebuah pertemanan gitu. Jadi ada orang tiga berteman gitu. Kan bebas mau warna yang mana dulu. Dengan warna yang bebas juga. Iya, bebas. Mau warna apapun bebas dia.
Sudah? Sudah Bu. Oke. Sebelum Ibu tanya apa makna dari yang Marsha gambar ini, kita mungkin bisa lanjut ke domino kehidupan terlebih dahulu. Boleh? Boleh kita pakai ini ya. Sudah Bu. Nah, oke. Nah, karena masih ada mengisi domino kehidupan ini, kita masuk ke selanjutnya, yaitu free painting. Free painting ini Masya bebas untuk mau menggambar apa saja, mau meluapkan semua perasaan Masya ke dalam kertas tersebut. Tidak beraturan, tidak apa. Tidak apa-apa, karena gambar itu adalah seni. Seni itu tidak harus bagus atau menghasilkan sebuah karya. Yang penting Masya bisa meluapkan semua perasaan yang dipendam selama ini. Boleh digunakan cat-catnya untuk sini kita hari ini. Sudah Bu. Oke, nah sudah ya. Jadi saya sudah mengerjakan ketiganya tersebut. Nah, kita bahas dari gambar yang pertama yaitu block tree ini. Oke. Nah, ini kan Ibu lihat bahwa domainnya itu mereka ada di sebelah kanannya Marsha ya. Dan itu juga yang ini juga seperti berurutan gitu, seperti ada tingkatan-tingkatannya tersendiri. Nah, baik. Jadi, boleh Marsha ceritakan apa makna dari gambar ini? Menurut Marsha, ini artinya seperti apa? Ini Bu, ketika
saya sedang ada masalah, itu teman saya yang mau membantu saya. Jadi saya merasa itu hal yang baik. Jadi saya merasa teman saya itu betul-betul ingin menjadi teman saya. Terus? Nah kalau ini saya merasa senang, makanya kayak mengingat masa lalu gitu Bu. Kalau kecil itu kan suka main yang kayak gitu. Jadi saya merasa saya kembali ke masa kecil saya yang saya tidak punya masalah dan selalu bahagia. Dan kalau ini terkadang saya saya merenungi kesalahan saya Bu. Terkadang saya apakah saya berbicara salah kepada teman saya atau terlalu kasar gitu. Jadi saya merenung kembali apakah saya perlu meminta maaf atau bagaimana ke teman saya Bu. Nah kalau ini setelah saya merenung, saya kembali merenung dan mengingat-ingat juga Bu, karena kayak sendiri gitu Bu di kamar pegang tangan sambil mengingat-ingat gitu Bu. Apalagi kemarin lagi ada acara gitu Bu di KLK gitu kan. Jadi saya banyak bertemu orang, jadi saya mengingat apakah ada kata-kata saya yang melukai hatinya Bu. Nah akhir-akhir ini juga kami banyak tugas proyek gitu Bu. Jadi teman-teman saya yang satu kelompok dengan saya itu mereka baik kan. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat atau pikiran, namun saya merasa bahagia Bu, bisa berteman dengan mereka karena mereka menerima saya pada adanya Ibu. Nah kalau ini waktu kemah kemarin Bu, saya sangat merasa bahagia karena saya merasa teman saya itu rumahnya deketan Bu sama saya, kan beda tenda gitu Bu. Jadi saya merasa semakin dekat sama teman saya, jadi saya bisa bermain setiap saat. Oke. Nah, ini berarti Marsha bisa meluapkan apa yang di dalam diri Marsha. Saya merasa ini berarti Marsha menuangkan dengan penuh perasaan. Makanya Marsha bisa merasakan kembali perasaan tersebut. Kan tadi Marsha bilang bahwa Marsha senang sekali bahwa ada seseorang peduli dengan Marsha gitu. Ibaratnya ini adalah teman Marsha dan ini adalah Marsha. Dia membantu Marsha seperti itu, ya. Nah, karena adanya teman tersebut, Marsha merasa bahwa Marsha bahagia dengan mereka seperti itu. Namun di sisi lain juga Marsha terkadang merenungi gitu, merasa berpikir bahwa apakah saya ada salah, kenapa saya dikucilkan dan sebagainya. Karena kalau kita lihat posisi yang nomor 13 ini, dia melihat ke arah yang nomor 11 dan 12. Itu ini kayak ada rasa apakah saya salah ditinggalkan atau apakah saya punya kesalahan makanya saya dijauhi dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kan di kemudian hari Marsha bisa mempunyai teman-teman seperti ini yang Marsha katakan tadi, yang membuat Marsha jadi bahagia seperti ini. Nah, jadi menurut Ibu, kita mungkin bisa fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Jadi ketika kita fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia, terus kita juga ikutan bahagia, kita tidak akan merenung kembali gitu. Karena kok saya kurang, apakah saya kurang gitu, atau apakah ada kata-kata saya yang salah sehingga mereka itu menjauhi saya. Dan itu membuat Marsha merenung yang kedua ini. Tapi kan ketika kita mempunyai teman-teman ini, Marsha sudah cukup sebenarnya. Marsha sudah cukup ada di lingkaran ini. Karena mereka mau membantu Marsha. Teman mereka mau membantu Marsha dan Marsha membuat ada di posisi ini sekarang bahagia bersama mereka. Gitu. Oke? Nah, boleh kita lanjut? Oke. It's okay. Itu namanya kehidupan. Nah, sekarang kita ada di domino kehidupan. Boleh Ibu bacakan?
Nah, oke. Nah, di sini Marsha menulis, jika saya sedang sedih, maka saya akan menelpon orang tua saya. Jika saya menelpon mereka, maka saya akan merasa sedikit bahagia. Nah, jika saya bahagia, maka saya akan melakukan hal-hal yang saya sukai. Dan jika saya melakukan hal itu, maka saya akan merasa tidak murung lagi. Nah, jika saya merenung lagi, maka saya akan jalan-jalan keluar rumah. Dan jika saya jalan-jalan, maka saya akan bersemangat kembali, merasa bersemangat. Nah, yang terakhir, jika saya bersemangat, maka saya akan berbicara dan bermain bersama teman saya. Nah, sebenarnya, menurut Ibu, Marsha mampu untuk dari hal ini, Marsha mampu untuk apa ya, Mas? Marsha mampu untuk apa ya namanya? Kembali menstrukturkan gitu, menstrukturkan kembali. Nah, kalau Marsha sedih, Marsha menelpon orang tua Marsha. Itu menurut Ibu hal yang sangat luar biasa, karena orang tua itu seperti punya hal-hal yang adem gitu kan, hal-hal yang memberikan semangat kembali. Terus ketika Marsha bahagia, Marsha melakukan hal-hal yang Marsha sukai, sampai hal-hal itu membuat Marsha tidak merenung lagi seperti itu kan. Nah, jadi menurut Ibu, Marsha sudah melakukan hal yang baik untuk rutinitas Marsha gitu loh. Kegiatan Marsha itu terstruktur, dan untuk mengurangi hal negatif itu, Marsha melakukan hal-hal yang positif lebih banyak gitu. Itu juga sudah hal yang sangat baik untuk meluapkan kesedihan kita gitu, merasakan gimana nanti kita ke depannya gitu. Nah, kalau ibaratnya ketika Marsha merasa terpuruk, Marsha menelpon orang tua Marsha, melakukan hal-hal yang Marsha sukai, terus jalan-jalan, terus berbicara lagi dengan teman-teman Marsha. Nah, dari hal yang hal satu negatif itu, Marsha bisa melakukan 4 hal positif. Itu benar-benar sudah hal yang sangat baik untuk mengatur sebuah perasaan kita yang selama ini terpendam seperti itu. Oke? Apakah menurut Marsha itu benar, atau Marsha ingin menceritakan hal lain tentang yang Marsha tulis ini? Ketika saya sedia kembali, sebenarnya saya tidak langsung berjalan-jalan ataupun menelpon orang tua saya. Saya pasti merenungkan itu sendiri, atau kayak berpikir lama gitu, apakah hal-hal tersebut baik untuk saya kerjakan ataupun tidak. Saya juga tidak menelpon orang tua saya jika hal-hal tersebut mungkin bisa saya atasi sendiri, karena urusan mereka itu kan banyak, bukan saya sendiri saja. Jadi pernah waktu saya harus maba, saya sangat tergoda dengan banyaknya tugas. Jadi saya menelpon orang tua saya, mengatakan banyak keluhan ketika saya berkuliah. Namun orang tua saya bilang, jika ini kuliah dengan begitu prosedurnya, namun jika ini berhenti dari sekarang kalau emang nggak mau melanjutkan lagi. Jadi hal-hal tersebut membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya, dan menjadikan hal tersebut pelajaran agar lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi, bersemangat lagi, dan tidak bermalas-malasan lagi untuk mengerjakan tugas, karena mungkin itu suatu perjuangan orang tua untuk saya gitu. Oke. Nah, mari kita lanjut. Oke, kita lanjut ke free painting. Di sini Bu lihat sekilas ada banyak sekali warna-warna. Yang dominan itu warna hitam, merah, pink, terus ada warna coklat. Terus ada beberapa orang di sini mungkin masih memiliki arti dari orang-orang ini.
Jadi boleh Masya ceritakan apa makna dari gambar yang Masya gambar ini? Oke. Jadi di sini ini gambarnya seperti saya Bu. Akhir-akhir ini akhir-akhir ini Bu, saya merasa mau kemana ujungnya ketika saya bersekolah gitu. Apakah memang sekolah ini membuat saya menjadi manusia yang lebih baik atau hanya menjadi beban orang tua saya, ya kan? Lalu saya juga merenung-renungi hal-hal yang saya lakukan bersama mantan teman kos saya Bu, karena ada hal yang belum terselesaikan dan saya juga banyak sedikit mengirimkan pesan kepada dia, dan namun balasannya itu menurut saya menjelek-jelekkan saya gitu Bu. Jadi padahal saya mungkin salah Bu gitu, tapi mungkin responnya lebih baik Bu, tidak menjelek-jelekkan. Saya tahu saya tidak sepintar dia atau temannya Bu, namun saya juga di sini belajar Bu. Jadi saya dikatain tolong, saya dikatain bodoh begitu Bu. Saya jadi sedih, apakah memang saya sebodoh itu di mata dia Bu? Jadi kemarin saya datang ke kosnya Bu, jadi gambar ini saya dan ini mereka berdua Bu. Saya datang baik-baik Bu, saya ngantarin gitu barang yang punya mereka, dan saya mau ambil barang saya Bu. Sebelum saya diberikan barang saya Bu, mereka tuh banyak sekali bertanya Bu, dan nggak apa-apa cerita sedikit Bu. Jadi waktu itu kami pernah ikut dance Bu, jadi di sini tuh kopernya, dan kami dance di sini, jadi saya tuh nggak sengaja patahin kuping kopernya Bu. Nah, namun setelah dia pindah Bu, saya ganti Bu. Namun emang nggak sejumlah dengan harga kopernya. Namun menurut saya dengan sedikit, maksudnya bukan berarti saya membenarkan diri, namun itu bukan saya patahkan kopernya Bu, jadi masih bisa digunakan. Jadi saya ganti semua buku saya Bu, tapi dia ngungkit itu Bu, padahal itu udah lalu menurut saya. Namun oke Bu, tapi saya juga tidak bisa membantah mereka Bu, karena saya akui diri saya itu nggak seberani orang tuh Bu. Jadi saya kalau berantem pasti saya nangis Bu, ataupun saya nggak akan berani ngeliatin muka saya sama mereka Bu. Jadi saya merasa saya diinjak-injak gitu Bu. Jadi saya juga nggak tahu gimana caranya biar saya lebih berani Bu gitu. Nah, jadi setelah saya diselesaikan hal itu, saya merasa saya itu salah Bu, karena mengambil tindakan seperti itu. Namun jika tidak mengambil tindakan seperti itu, saya tidak dapat barang-barang saya Bu. Jadi ini tuh menggambarkan sedikit kebahagiaan saya, karena dari permasalahan ini saya mendapatkan barang-barang saya Bu. Jadi mungkin saya sedikit bahagia. Lalu di gambar ini ini orang tua saya Bu. Jadi saya itu bukan anak yang dekat dengan orang tua saya. Namun akhir-akhir ini Bu, saya merasa orang tua saya itu selalu ada untuk saya Bu. Jadi saya tahu perekonomian sekarang itu lagi nggak bagus Bu, tapi mereka tuh selalu mengusahakan kebutuhan untuk saya. Saya tahu hal itu mungkin tidak biasa aja menurut orang, tapi menurut saya itu berharga Bu, karena saya juga bukan orang yang berada, orang yang kaya Bu. Jadi menurut saya usaha-usaha mereka tuh sangat membuat saya termotivasi untuk lebih giat belajar Bu gitu. Lalu kalau yang ini seperti yang saya warnai tadi, ini tuh gambar teman saya Bu. Jadi ini tuh kami lagi di Selasar mengerjakan tugas Bu. Nah, dari situ memang ini tuh banyak gitu Bu,
pembicaraan-pembicaraan yang mungkin tidak penting dan penting, namun dari situ kami bisa semakin dekat, Bu. Jadi saya juga di sini mungkin meminta maaf begitu sama teman saya, karena mungkin selama proses perkuliahan dan pembuatan tugas saya itu mungkin tidak terlalu banyak membantu, atau mungkin tidak paham dengan materinya, Bu. Tapi mereka tetap membantu saya dan juga tetap bekerja sama begitu. Oke. Nah, berarti Mama itu punya konflik dengan mantan teman Mas Marsha seperti itu. Namun dari konflik itu Marsha merasa bersalah, terus kayak apakah tindakan saya ini memang salah atau bagaimana, atau apakah dia benci kepada saya atas tindakan saya seperti itu. Jadi Marsha merasa bahwa tindakan itu membuat Marsha merasa bersalah. Namun di balik rasa bersalah itu Marsha merasa ada bahagianya, karena Marsha mendapatkan hak Marsha kembali yang ada pada teman Marsha tersebut seperti itu. Ya kan? Nah, di balik itu juga Ibu melihat kalau Marsha lebih fokus kepada dukungan yang datang kepada Marsha, konflik ini akan semakin menyusut gitu. Karena Ibu lihat Marsha ada di lingkaran teman-teman yang mensupport Marsha yang ini. Terus kata Marsha juga bahwa akhir-akhir ini orang tua Marsha juga mensupport Marsha, mendukung Marsha gitu. Kalau menurut Marsha, apakah kedua hal tersebut sudah cukup untuk Marsha? Cukup, Bu. Sangat cukup. Jadi saran dari Ibu, mungkin Marsha lebih bisa fokus pada dukungan yang datang gitu. Dukungan yang datang baik itu dari teman-teman maupun dari orang tua gitu. Karena ketika dukungan itu datang, dia akan membuat Marsha itu lebih positif gitu. Jadi hal-hal yang membuat Marsha lebih murung atau merasa bersalah, mereka yang udah meninggalkan Marsha itu, kalau memang masih ada urusan dengan dia, kalau hal itu membuat Marsha ada hal yang menjanggal gitu, yang harus diselesaikan dengan cepat dengan dia, Marsha boleh untuk menyelesaikan urusan tersebut biar hubungan Marsha dengan teman Marsha ini selesai gitu, gak ada urusan apapun lagi, sehingga Marsha bisa fokus pada hal-hal yang membuat Marsha lebih bahagia, seperti orang tua, teman-teman Marsha ini gitu. Jadi ketika urusan Marsha dengan teman Marsha ini selesai, maka Marsha tidak akan merasa bersalah lagi, karena ya udah selesai, apalagi yang mau dibahas gitu. Jadi mungkin ketika Marsha udah menyelesaikan satu masalah, terus Marsha fokus pada hal-hal yang membuat Marsha bahagia, Marsha tidak akan bingung lagi yang di sini, yang apakah ini kuliahnya bakalan ada manfaatnya atau ntar di masa depan bagaimana gitu. Karena ketika Marsha sudah fokus terhadap hal-hal yang membuat Marsha bahagia, tentu Marsha akan mendapat jawaban atas pertanyaan Marsha ini seperti itu. Apakah Marsha paham? Oke. Nah, jadi bagaimana perasaannya untuk sesi kita kali ini? Saya berasa lega, karena mungkin saya bercerita kepada teman saya, tapi saya tidak sampai mengungkapkan emosi-emosi yang saya terjadi. Jadi ini membuat saya isi kepala saya sedikit lega dan merasa bersyukur. Oke. Nah, jadi untuk mungkin ada intervensi atau bantuan yang lebih mendalam lagi tentang apa yang Marsha lakukan, apa yang Marsha rasakan saat ini, kita bisa lakukan di pertemuan berikutnya dengan hal yang lebih intens lagi, misalnya konseling individual gitu, yang bisa Marsha ungkapkan juga perasaan Marsha langsung kepada ibu tanpa melalui gambar. Nah, karena hari ini kita melalui art terapi, meluapkan emosi ataupun perasaan melalui gambar, itu juga menurut
Ibu juga sangat membantu Marsha karena Marsha pas selama ini pasti sudah memendam ini lebih lama, dan seperti yang kata Marsha, Marsha itu lebih takut untuk mengatakan apa yang Marsha rasakan. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa membaca gitu. Dari gambar ini dia menceritakan apa yang sebenarnya Marsha rasakan selama ini gitu. Boleh? Sudah? Sudah. Oke. Nah, jadi dari ketiga gambar ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Marsha itu punya konflik dengan teman, ya. Tapi Marsha juga punya teman lain yang mendukung Marsha, itu mempunyai orang tua yang mendukung, terus teman-teman baru yang lebih support kepada Marsha. Nah, jadi mungkin pertengkaran antara pertemanan itu memang wajar. Namun ketika dia sudah mengganggu psikologis kita, mengganggu mental kita ataupun pikiran kita, itu saran dari ibu kita lebih baik meninggalkan lingkaran tersebut itu. Daripada kita terus tersiksa dalam lingkaran tersebut, lebih baik kita itu memulai lingkaran baru dengan orang-orang yang lebih paham dengan kita, yang lebih support kepada kita. Nah, dan ibu sangat bahagia kepada Marsha karena di sini Marsha sudah mempunyai teman-teman tersebut, teman-teman yang lebih support kepada Marsha, lebih pengertian terhadap Marsha gitu. Jadi ibu harap dari teman-teman ini juga bisa mengurangi rasa bersalah Marsha kepada teman yang sudah membuat Marsha merasa sedih tersebut. Oke? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, ibu rasa sudah cukup pada sesi kita kali ini di art terapi ini. Nah, mungkin kita bisa untuk bertemu kembali ketika Marsha membutuhkan ibu lagi. Kita bisa melakukan sesi konseling di lain hari lagi dengan tema ataupun hal-hal yang bisa Marsha ungkapkan kepada ibu lagi. Oke? Oke, baik. Terima kasih Marsha atas partisipasinya pada kali ini, dan ibu harap konseling kita hari ini bisa membuat Marsha lebih lega gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Marsha.